Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Eva. Saya dari kelas Sirah Pagi NIM 131910039. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak. Perkembangan, tanggapan, dan pola kedua aspek tersebut memang berbeda, tetapi antara keduanya saling terkait dan ada kesamaan yang mendasar, yakni adanya proses belajar mengenal atau menguasai objek atas stimulus yang datang kepadanya dengan menggunakan potensi yang dimiliki. Terdapat beberapa teori menurut Oswald Court tentang tanggapan dan pengamatan. Yang pertama, teori sintesa fantasi 8 tahun. Yang kedua, periode realisme naif 8-10 tahun. Yang ketiga, periode realisme kritis 10-12 tahun. Yang keempat, fase subjektif 12-14 tahun. Perkembangan ini adalah suatu proses perkembangan yang memperbolehkan anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan begitu, anak dapat mempelajari suatu kejadian apa yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, anak dapat atau seringkali mengeksplorasi berbagai topik di dalam sebuah kelompok. Cara inilah dinilai dapat mengembangkan rasa kebersamaan, menghargai perbedaan, dan kerjasama ketika menghadapi sebuah persoalan. Secara kronologis atau menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa ini berjalan pesat, tapi secara sosiologi ini masih sangat terkait oleh lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Masa kanak-kanak sering disebut juga dengan masa estetika, masa indera, dan masa menantang orang tua. Disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut juga masa indera karena pada masa ini indera anak-anak berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak senang mengadakan eksplorasi yang kemudian disebut dengan masa menantang. Pada masa ini, anak-anak memiliki sikap egosentris karena merasa dirinya berada di pusat lingkungan yang ditunjukkan anak dengan sikap senang menantang dan menolak sesuatu yang datang dari orang di sekitarnya. Perkembangan yang seperti itu disebabkan oleh kesadaran anak bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kehendak sendiri, yang dimana kehendak tersebut berbeda dengan kehendak orang lain. Pada masa anak-anak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun khayalan. Dari kebiasaannya itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman terhadap si anak. Ada yang mengatakan bahwa masa kanak-kanak awal dimulai sebagai masa penutupan bayi. Masa anak-anak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal ialah usia yang mengandung masalah atau usia sulit, usia mainan, usia prasekolah, usia belajar kelompok, usia menjelajah dan banyak bertanya, usia meniru dan kreatif. Sedangkan tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi belajar berbicara, misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya. Belajar membedakan jenis kelamin, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya, belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk, mengembangkan kata hati, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Pertumbuhan fisik dan tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Kuhl dan Torres
mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosional, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan dan proporsi. Masa kanak-kanak awal merupakan periode perkembangan yang terjadi dimulai pada akhir masa bayi hingga sekitar usia 5 atau 6 tahun. Kadang-kadang periode ini disebut tahun prasekolah. Kelas 1 sekolah dasar biasanya menandai akhirnya periode ini. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasannya masa kanak-kanak awal, masa perkembangan anak dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun, yang dimana disebut dengan yang disebut juga masa prasekolah. Pengertian pubertas adalah masa-masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik maupun perubahan psikologi dan sosial. Menurut Chaplin, pubertas adalah periode kehidupan di mana terjadi kematangan organ-organ seks mencapai tahap menjadi fungsional terhadap variasi yang jelas sekali di antara individu yang berbeda. Pada umumnya, usia akhir periode untuk anak perempuan adalah 13 tahun dan pada anak laki-laki 14 tahun. Pubertas bukan merupakan peristiwa yang tiba-tiba terjadi, tetapi merupakan suatu refleksi maturasi yang bertahap dari aksi hipotalamus yang dimulai sejak masa janin sampai masa pubertas, di mana tiap periode mempunyai karakteristik tertentu. Pubertas terjadi sebagai akibat dari peningkatan sekresi dan diikuti oleh perubahan sistem endokrin yang kompleks serta timbulnya sistem umpan balik negatif dan positif. Sekunder ini akan diikuti oleh timbulnya tanda sekunder dipacu tumbuh dan kesiapan untuk bereproduksi. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja. Dapat dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis dan psikologi kanak-kanak masih dimiliki. Sementara beberapa ciri-ciri remaja juga dimiliki. Jadi masa puber meliputi tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan awal masa remaja. Menjelang anak matang secara seksual, ia masih disebut anak puber. Begitu matang secara seksual, ia disebut remaja atau remaja muda. Ciri pubertas, anak yang mengalami masa pubertas selama 2 tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang. Sedangkan yang memerlukan 3-4 tahun untuk menyelesaikan pelarian menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Anak perempuan cenderung lebih cepat matang dibandingkan anak laki-laki. Ciri yang mengalami masa puber adalah mencari pergaulan di luar keluarga, usaha melepaskan diri dari ikatan keluarga, minat subjektif dan sosial timbul dalam batin sendiri, kepribadian tumbuh dan si puber menemukan diri sendiri, ia mulai meneliti hidupnya. Penemuan nilai-nilai sikapnya menjadi emosional, dia pikir melepaskan sifat-sifat konkret dan menuju sifat-sifat yang abstrak. Daya pikir perkembangan anak-anak dan anak perempuan berbeda. Anak puber mengalami sikap ketidaktenangan, tidak seimbang dan menunjukkan sikap yang bertenangan. Tahap-tahap masa puber.
yaitu prapubertas, yaitu periode sekitar 2 tahun, sehingga pubertas ketika anak pertama kali mengalami pubertas fisik menandakan kematangan seksual. Pubertas merupakan titik pencapaian kematangan seksual. Yang ketiga, pasca pubertas merupakan periode 1-2 tahun, sehingga pubertas ketika tumbuh tulang telah lengkap dan fungsi reproduksi terbentuk dengan cukup baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak menggunakan kata-kata yang salah. Terima kasih.